Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisatul Munawwaroh dengan NIM 202101010064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PTK penelitian tindakan kelas yang telah saya buat atau sudah saya susun, yang berjudul Penerapan Model Problem Based Learning Mata Pelajaran Akidah Akhlak tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja kelas 9 SMP 01 Islam Jember tahun ajaran 2022-2023. Yang pertama yaitu saya akan membahas dari latar belakang mengapa saya mengambil judul yang saya tulis penerapan model problem based learning mata pelajaran akidah akhlak tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Jadi masih banyak peserta didik di SMP 01 Islam Jember itu yang di usia remaja yang belum mengerti akidah akhlak yang baik itu seperti apa, terutama dalam pergaulan remaja pada masa saat ini atau pada masa modern ini. Itu terkenal sangat memprihatinkan sehingga pembelajaran akidah akhlak belum efektif diterima oleh peserta didik dan belum sesuai yang diharapkan untuk menjadi pelajar yang berakhlak mulia. Dalam pendekatan ini saya menggunakan pendekatan model problem based learning, di mana pendekatan ini sesuai dengan peserta didik yang masih pasif dalam pembelajaran akidah akhlak, sehingga dengan model ini peserta didik lebih terbuka untuk belajar akidah akhlak baik di sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi masalah dan rumusan masalah. Adapun identifikasi masalah di sini yaitu yang pertama, pembelajaran akidah akhlak di SMP 01 Islam ini masih kurang efektif. Kemudian yaitu yang kedua, kurangnya pendekatan terhadap peserta didik dalam pembelajaran akidah akhlak. Dan yang ketiga, guru yang lebih aktif daripada peserta didik di dalam kelas. Dan yang keempat, kurangnya sikap spiritual yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan berdasarkan identifikasi masalah yang telah saya sebutkan, itu dapat ditarik rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pendekatan model problem based learning dalam meningkatkan sikap spiritual peserta didik dalam mata pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu apakah pendekatan model problem based learning ini dapat meningkatkan sikap spiritual peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Dan yang ketiga yaitu cara pemecahan masalah. Jadi cara pemecahan masalahnya di sini yaitu menggunakan model problem based learning. Dengan model pembelajaran ini itu diharapkan sikap spiritual peserta didik SMP 01 Islam Jember ini dalam pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja ini dapat meningkat. Yang keempat yaitu tentang tujuan diadakan penelitian ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui seberapa besar penggunaan model problem based learning ini dapat meningkatkan sikap spiritual peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang materi menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui cara penerapan pembelajaran dengan model problem based learning dalam meningkatkan sikap spiritual peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak. Dan yang kelima yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat bagi peneliti. Jadi manfaatnya yaitu untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan guru dalam mengajarkan materi ini dalam menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian bagi peserta didik yaitu proses pembelajaran ini dapat menjadikan peserta didik lebih efektif dan membantu mereka mengembangkan potensi serta keterampilan dalam meningkatkan sikap spiritual. Dan yang ketiga yaitu bagi lembaga atau instansi
SMP 01 Islam Jember ini, yaitu untuk meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan sikap spiritual peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian yang keenam yaitu definisi istilah, yaitu yang membahas tentang variabel dari judul yang telah saya buat, yaitu meliputi yang pertama model problem based learning, yang kedua meningkatkan sikap spiritual, kemudian yang ketiga SMP 01 Islam Jember, yang keempat tentang akidah akhlak, dan yang kelima perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Dan yang ketujuh yaitu tentang kajian pustaka, di mana dalam kajian pustaka ini lebih detail tentang variabel-variabel yang sudah disampaikan pada definisi istilah, di mana kajian pustaka ini meliputi hakikat model pembelajaran, yang kedua fungsi model pembelajaran, yang ketiga yaitu ciri-ciri karakteristik model pembelajaran, yang keempat pengertian model problem based learning, yang kelima manfaat problem based learning, kemudian yang keenam ada karakteristik problem based learning, dan yang ketujuh ada tujuan dari model problem based learning, dan yang kedelapan ada kelebihan dan kekurangan model problem based learning, yang kesembilan ada pengertian sikap spiritual, dan yang ke-10 yaitu ada fungsi spiritual. Kemudian yaitu pembahasan yang terakhir tentang prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian dari penelitian tindakan kelas yang sudah saya tulis yaitu terbagi menjadi 2 siklus, yaitu siklus yang pertama dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan sebanyak 4 jam pelajaran atau 4 kali 35 menit. Kemudian siklus yang kedua itu dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan sebanyak 4 jam pelajaran. Untuk siklus yang pertama itu mempelajari dulu atau menerangkan materi pembelajaran menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Dan pada siklus yang kedua itu melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pada siklus 1. Adapun siklus 1 yaitu yang pertama adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, dan yang kedua yaitu melaksanakan prosedur pembelajaran dengan menerapkan problem based learning, dan yang ketiga yaitu melakukan observasi keefektifan model problem based learning ini yang dilakukan oleh saya sendiri. Kemudian guru di sini menjadi observer dalam meningkatkan sikap spiritual peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu memberikan penghargaan atau reward kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Dan yang kelima itu menganalisis data hasil belajar yang diperoleh dari hasil pembelajaran untuk merencanakan tindakan perbaikan pada tahap selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan refleksi pada siklus 1 untuk memperbaiki dan merancang pembelajaran menggunakan pembelajaran problem based learning untuk pelaksanaan pada siklus 2. Kemudian pada siklus 2 ini yaitu peneliti memaparkan yang pertama yaitu mencari faktor yang menjadi penghambat dalam proses pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi pada siklus 1. Yang kedua yaitu memperbaiki proses pembelajaran agar kekurangan dan penghambat yang ada pada siklus 1 ini tidak terjadi. Dan yang ketiga yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PBL atau problem based learning dengan memberikan pemahaman mengenai pemecahan permasalahan yang akan dipecahkan dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu melaksanakan prosedur pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat dengan menggunakan model problem based learning. Dan yang kelima yaitu melakukan observasi keefektifan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang telah dilakukan. Dan yang keenam itu memberikan penghargaan kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menganalisis
hasil observasi mengenai proses dan hasil pembelajaran untuk merencanakan tindakan perbaikan pada tahap berikutnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.